welcome back to my channel. Merry Christmas. Hari ini hari Natal dan aku seneng banget bisa bikin video ini buat teman-teman semua untuk berbagi, sharing ke teman-teman semua. Kalau teman-teman sudah nonton video kesaksian Natal aku di tahun-tahun sebelumnya, nah ini ya video baru lagi gitu ya di tahun 2022 ini. Aku mau bagiin kesaksian aku di tahun 2022. 2022 so far so good dan berjalan sangat cepat ya menurut aku. Ini di 2022 tuh banyak banget yang terjadi karena aku juga udah cuan kongsi, udah ganti kerjaan, terus kayak banyak banget hal yang terjadi 2022 gitu kan. Udah puji Tuhan udah pernah pulang Indonesia lagi ya, udah pulang Indonesia kemarin ini pas summer. Itu menurut aku semua kebaikan Tuhan sih. Nah, aku mau pertama-tama mau coba share ke teman-teman semua gimana ceritanya kok aku bisa kerja ganti kerjaan. Menurut aku ini juga salah satu pekerjaan Tuhan yang sangat ajaib di hidup aku. Jadi itu karena aku merasa aku sudah tidak growing di perusahaan aku sebelumnya dan bosnya itu sudah tidak appreciate gitu lah. Maksudnya aku nggak merasa dia appreciate di sana padahal aku sudah melakukan banyak hal untuk dia dan dia bisa growing salesnya dan lain-lain. Ya pokoknya aku merasa tidak di-appreciate. Nah terus tiba-tiba aku dipanggil interview guys. Sebenarnya memang nggak dipanggil atau nggak dipanggil tuh sebenarnya aku memang udah cari-cari di tempat-tempat lain di aplikasi e-links gitu kan. Nah, tapi yang nggak ada yang cocok di aku. Terus ada satu company yang manggil aku untuk interview dan dia tuh kayak getol banget gitu loh. Getol banget tuh kayak pas lagi udah jam siapan sejen dia katanya masih mau nungguin aku loh. Aku bilang aku nggak bisa karena waktu itu aku lagi kelas, jadi pasti itu bakal malam bahkan nyampe ke sananya untuk interview. Tapi dia malah masih getol gitu, katanya nggak apa-apa aku tungguin kan aku juga gimana ya di perusahaan oke atau enggak gitu kan, masa siapa saja dia masih suruh aku ke sana untuk interview. Tapi singkat cerita dia itu janjian sama aku di hari lainnya di jam makan siang. Jadi tuh aku kesana, aku ingat banget itu jam makan siang aku diinterview sama dia dan beberapa hari setelahnya dia kasih aku offering letter. Dan seperti itulah berjalan dengan lancar sampai working permit di bantu apply juga itu juga lancar banget. Langsung lah aku pindah, pokoknya sebulan setelah interview itu aku pindah karena kan aku memang di perusahaan lama itu sudah 3 tahun, jadi memang ada terikat dengan apa namanya Laucifa yang apa namanya hukum Ministry of Labor. Kalau misalnya kerja 3 tahun itu harus Ciao-cie itu 1 bulan, jadinya pas lah. Jadi April 2022 aku ganti kerjaan, yeay! Ya puji Tuhan, maksudnya ya dari segi job desk aku juga belajar banyak gitu kan. Maksudnya banyak hal-hal yang aku belajar baru di company yang ini. Terus dari apa namanya benefit ya hancipan lah gitu, maksudnya nggak sampai yang wah banget, tapi menurut aku lebih better daripada company sebelumnya. Jadi menurut aku ini kebaikan Tuhan yang luar biasa. Di 2022 juga aku dihadapkan tentunya ada ada yang sukses, ada yang gagal juga gitu ya. Maksudnya aku nggak semulus itu jalannya, aku nggak kayak kayak ilu hansun gitu, kayak enggak. Maksudnya kayak aku juga menghadapi masa-masa sukar pas di 2022 gitu. Aku juga pernah menghadapi kegagalan di 2022. Ya namanya kan kita jatuh dan bangun gitu ya. Kalau kita jatuh, ya kita harus bangun. Nah, ya aku belajar itu sih sebenarnya 2022 karena kemarin ini ada qualification exam untuk PhD dan aku puji Tuhan tuh lolos di yang management theory, tapi nggak lolos di research methods. Nah itu karena aku nggak lolos, aku harus bikin paper untuk jurnal guys, untuk untuk lulus PhD gitu kan. Aku makin lama makin kesini, mungkin karena kegagalan itu juga aku merasa nggak percaya diri. Ya aku bilang ke Tuhan, kalau misalnya memang ini jalannya dari Tuhan gitu ya, aku pasti dilancarkan gitu kan. Terus sampai sekarang aku juga masih ambil kelas 1 kelas dan kredit aku sisa 2 kredit aja tuh, tinggal 1 pelajaran aku ambil tuh udah bisa ya apply untuk qualification lainnya untuk PhD. Jadi itu banyak banget. Tapi aku bersyukur, lagi-lagi aku bersyukur dengan ya maksudnya dengan
pengalaman seperti ini, experience seperti ini, ngambil PhD itu menurut aku salah satu pengalaman yang nggak akan aku lupakan gitu ya, dan aku itu bakal jadi cerita yang sangat luar biasa dalam hidup aku, even walaupun aku gagal. Maksudnya kalau misalnya aku pun nggak lanjutin gitu kan, cuman jadi postdoc maybe, aku tahu gimana ya, aku merasa sudah sangat puas gitu. Maksudnya namanya manusia nggak ada namanya tuh nggak puas terus ya, pengennya terus. Cuman aku pengen belajar untuk kayak bilang enough, bilang cukup kalau misalnya memang aku udah nggak sanggup gitu kan. Maksudnya kalau memang aku merasa ini bukan passion aku, atau mungkin ini bukan jalan yang baik di aku, karena kan kalau misalnya pas aku jalanin aku stres, aku depres, menurut aku itu malah jadinya nggak oke. Jadinya kurang aja gitu menurut aku. Ya, sampai sekarang ya puji Tuhan masih aku jalanin. Cuman aku nggak tahu nih di 2023 bagaimana. Karena makin lama makin kesini tuh makin sulit, terus udah gitu makin sibuk juga kan. Aku banyak yang aku harus urusin, apalagi karena aku ganti company, kerjaan aku banyak, literally kayak di kantor tuh udah nggak ada waktu untuk baca-baca paper, karena ya semuanya kerjaan kantor gitu kan. Karena ya setiap harinya aku ada daily task yang harus aku buat, ada laporan yang harus aku buat, terus ada monthly report juga, ada quarterly report juga, dan ada yearly report. Jadi aku sangat belajar banyak dan sangat sibuk juga gitu. Tapi aku senang banget dengan kesibukan seperti ini. Aku benar-benar belajar banyak. Aku belajar banyak untuk manajemen waktu, terus manajemen uang juga. Sekarang sudah gimana ya namanya, kita semakin bertumbuh gitu kan, banyak banget yang kita pelajari dari ya mungkin dari orang-orang sekitar kita, mungkin dari lingkungan kerja kita, terus lingkungan kita belajar dan lain-lain. Ya aku bersyukur aku bisa belajar banyak dari mereka, dari tempat-tempat itu juga, maksudnya dari ya kantor, dari sekolah dan lain-lain. Ya lanjut kita ke pesaksian aku yang pas pulang Indonesia kemarin. Jadi guys, kan teman-teman tahu ya nih, aku kan udah ganti kerjaan di bulan April kemarin. Bulan April aku ganti kerjaan, berarti kan dimulai dari nol gitu kan, mulai dari nol, nggak ada cuti, nggak ada apa-apa dan lain-lain. Terus aku tiba-tiba pengen pulang Indonesia karena sudah lama nggak pulang Indonesia kan. Kemarin ini nih ya aku nego-nego gitu sih sama manajernya, karena kan bosnya itu lagi di US. Jadi karena memang perusahaan aku tuh main bisnisnya tuh di USA, jadi Amerika, jadinya bosnya tuh seringnya tuh di Amerika, nggak di sini. Jadi kalau di sini aku lebih dengerin manajer gitu. Terus dari manajer yang kasih tahu ke bos kalau misalnya aku ada keperluan pengen pulang Indonesia, aku pengen pulang Indonesia pas Juli kemarin, dan aku bisa pulang sampai kayak 3 mingguan kalau nggak salah. Iya 3 minggu apa sebulan, aku lupa, pokoknya 3 mingguan. Dan itu aku masih dikasih work from home, jadi remote working. Jadi ya aku dari Indonesia handle kerjaan dari sini juga, terus bisa sambil liburan. Jadi aku kayak ada yang kerja setengah hari, ya itu dipotong gaji pastinya ya, karena kan aku nggak ada cuti, kerja setengah hari, atau yang kerja full day tapi malamnya ya kan bisa keluar sama keluarga, ya puji Tuhan gitu kan. Jadi dari hal yang kayak gitu aja aku bersyukur banget, karena nggak semua company ngeizinin karyawannya begitu. Karena pas lagi di interview awal-awal juga aku nggak bilang kalau misalnya aku ada rencana pengen pulang Indonesia tahun 2022. Ya kan aku pikir waktu itu juga kan masih coronanya masih menguar-nguar ya, awal tahun 2020 tuh kan masih takut. Nah itu dia. Nah ya begitulah guys. Jadi aku agak surprise juga gitu kan, company aku ngeizinin aku untuk pulang Indonesia kemarin ini. Dan itu aku percaya itu juga kebaikan Tuhan, jadi Tuhan yang gerakin hati mereka. Lalu kemarin summer itu kan yang Juli sampai Agustus aku udah pulang. Terus puji Tuhan Agustus sampai September mamaku yang kesini, aku bisa bawa mamaku kesini jalan-jalan lagi di Taiwan, foto late graduation ya. Jadi kayak kan karena pas aku graduation S2 itu tahun berapa tuh, pokoknya ya masih awal-awal corona gitu deh. Udah sudah gitu aku kan nggak sempat kesini untuk menghadiri graduationnya, tapi aku memang beli toganya gitu kan, jadinya memang bisa dipakai lagi, masih ada di lemari, masih ada di closet. Jadi aku bisa kesini, kita foto di Loose Chapel dengan toga aku bersyukur banget. Terus lagi tuh bisa jalan-jalan sama mamaku keliling Taiwan, karena udah ke Kaohsiung, ke Tainan, ke Taipei, gila
aku seneng banget. Jadi itu pun juga memang aku nggak ngajuin libur ke kantor ya, jadi memang aku malam aja gitu, memang daylight aku kerja, malamnya aku sama mamaku pergi makan dan lain-lain, dan weekend sama mamaku. Kebaikan Tuhan sih menurut aku, kayak dicukupkan gitu kan, karena kemarin ini pas lagi di summer pas pulang Indonesia kan aku memang ada pergi ke Bali juga, ke Jogja juga sama mamaku dan adekku, terus lagi tuh bisa bawa mamaku ke Taiwan juga. Menurut aku gila, aku pun sendiri bingung gitu loh, aku tuh sebenarnya bingung sebenarnya, tapi aku tahu itu kebaikan Tuhan sih. Jadinya memang banyak yang harus kita syukuri guys di dalam hidup ini. Oke, lanjut. Kemarin ini mamaku sampai September itu di Taiwan, terus balik ke Indonesia. Selain yang aku sharingan di video ini, sebenarnya masih banyak lagi ya hal-hal yang terjadi, cuman kan mungkin durasi ya guys, aku nggak bisa satu-satu ungkapin, dan ada mungkin yang personal, lebih kayak ke personal gitu kan, ke privacy, jadi mungkin aku nggak kasih share ke teman-teman semua. Thank you for understanding, dan hope for your understanding juga. Ya aku lebih ke garis besarnya aja sih. Lalu setelah kemarin ini summer, sempat pulang Indonesia, sempat bawa mamaku ke Taiwan juga. Desember kemarin guys, aku pulang ke Indonesia sebentar sih sebenarnya, cuma 3 hari. Bayangin ya, dalam 3 hari aku tuh flight dari Taipei, Singapura, Batam, Singapura, terus balik lagi ke Taiwan tuh dalam 3 hari. Jadi itu kalau nggak salah tuh tanggal berapa tuh ya, 2 sampai 4 doang, 2, 3, 4. Itu 3 hari, bayangin ya. Aku tuh sampai bingung juga, tapi puji Tuhan, apa yang kau syukuri? Aku selamat di jalan, aku sehat, terus aku happy. Aku seneng banget karena ketemu sama teman lama aku kan yang di Batam, yang dia sudah struggling beberapa tahun gitu kan, udah Ituan Sejen, dia udah struggle beberapa tahun tentang jodohnya, soulmate-nya, dan puji Tuhan setelah ketemu klik langsung cus. Mereka menempuh hidup baru sekarang. Seneng banget buat Cinike. Congratulations once again. Kalau kamu nonton ya Ci, tapi kayaknya sih nggak nonton. Tapi aku seneng banget, aku seneng banget pas kemarin pulang ke Batam sih sebenarnya, karena aku nggak pulang ke rumah, aku cuma ke Batam. Habis sana ketemu teman-teman lama, ada Cinike, Jenny, ada Linda. Walaupun sebentar banget gitu ya, sebentar banget itu, tapi aku bersyukur banget, kayak banyak yang bisa aku lakuin juga. Terus dari itu melihat acara pernikahannya Cinike, aku super happy, nggak tahu kenapa tuh kayak happy aja gitu. Aku seneng banget buat Cinike. Lalu sampai akhir tahun ini, aku merasa 2022 tuh terlalu cepat untuk dilalui guys. Aku ngerasa 2022 tuh so fast, apalagi mungkin dalam 3 tahun ini karena corona, kita kan di situ-situ aja gitu kan, kayak dikandangin karena nggak boleh keluar, nggak boleh sembarang keluar gitu kan karena corona. Agak merasa hengke sih gitu, kayak ngerasa sayang banget ya sebenarnya waktu kita tuh dibuang di kandang kita sendiri sih sebenarnya. Tapi ya belajar banyak juga, belajar untuk bersabar, belajar untuk berhemat tentunya, karena kan nggak bisa kemana-mana, cuma bisa di Taiwan doang. Kemarin ini aku juga belajar banyak untuk bersyukur sih. Puji Tuhan sampai detik ini aku belum pernah kena corona guys, kena covid tuh belum pernah. Itu puji Tuhan tuh, menurut aku sih perlindungan dari Tuhan. Terus lagi tuh vaksin pun nggak ada efek samping, ya mungkin sudah tubuh baja dari dulu, jadinya ya kuat-kuat aja gitu. Tapi aku bersyukur banget, aku sehat sih pokoknya. Nomor 1, keluarga aku juga sehat, puji Tuhan. Nomor 3, kita sekeluarga di tahun 2022 masih bisa kumpul bareng-bareng, masih bisa jalan-jalan bareng ini, walaupun ya agak kepisah-pisah ya, maksudnya kalau aku kerja, mamaku di rumah, adekku gak kerja. Kalau adekku kerja part time, akunya malah gak kerja dan lain-lain ya. Tapi masih ada waktu untuk makan bersama-sama, untuk ngobrol sama-sama. Terus lagi gitu ya aku senang banget lah. Gimana sih rasanya kalau misalnya udah bertahun-tahun tuh kayak gak ngumpul bareng-bareng gitu kan. Kayak itu yang buat aku paling bersyukur di tahun 2022, bisa ketemu sama mamaku lagi gitu.
Oke teman-teman, karena durasi mungkin segini dulu videonya hari ini. Thank you so much for watching. Thank you so much for your support guys. Aku masih bisa bertahan di YouTube sampai detik ini, sampai di akhir tahun 2022 ini karena dukungan dari teman-teman semua. Thank you banget buat teman-teman yang sudah nonton aku dari aku pertama-tama, yang ya memang kayak gini-gini aja sih sebenarnya aku ya. Mungkin banyak juga yang masih belum aku capai gitu ya, kayak belum bisa mengkabulkan request dari teman-teman yang banyak gitu kan, maksudnya kampus tour yang kemana karena keterbatasan waktu. I'm so sorry for that, tapi aku akan berusaha untuk mewujudkannya di tahun 2023 ya. Semoga teman-teman tetap excited untuk nungguin konten-konten dari aku, tetap support aku, motivasi aku, dan I love you so much. Aku kayak senang banget kenal sama teman-teman online di sini karena aku merasa dapet dorongan. Aku dapat dorongan yang positif. Aku juga dapat motivasi gitu ya dari teman-teman semua untuk terus berkarya, untuk terus ya kasih tahu informasi-informasi ke teman-teman semua. Maafin kalau misalnya aku banyak kesalahan atau kekurangan, atau bahkan gak bisa jawab pertanyaan kalian, atau mungkin jawaban aku tuh sebenarnya tidak terlalu menjawab kalian. I'm so sorry, tapi believe me, I do my best. Oke teman-teman, segini dulu videonya hari ini. Thank you so much for watching. Sampai jumpa di video kesaksian Natal 2023. Kira-kira 2023 akan seperti apa ya? Terus resolusi di 2023, aku sebenarnya literally itu bukan tipe orang yang bisa buat resolusi terlalu awal gitu ya. Aku kayak ngerasa ya udah jalanin dulu aja, karena kita nggak tahu kapan kita benar-benar bisa mewujudkannya gitu. Kayak aku ngerasa aku memang terstruktur gitu, aku pengennya ini A, pengen A, pengen B, tapi kalau aku di kayak di 2023 aku bla 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 bla, kayaknya tuh bisa jadi karena a lot of circumstances gitu kan, kemungkinan yang mungkin kita tuh nggak pernah prediksi sebelumnya ternyata terjadi. Ya aku lebih antisipasi seperti itu sih, jadi kayak let it flow, going, kayak tetap mengandalkan Tuhan, jangan sampai putus asa, tetap beriman, ya gitu guys. Thank you so much for watching. Jangan lupa di like, di komen, di share, dan di subscribe to channel aku untuk ikutin semua video aku di 2023 nanti. Thank you so much for watching guys. See you in the next video. Bye. Merry Christmas.